Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pembelajarannya pada sesi TPS. Nah, kali ini nanti kita akan berbicara mengenai TPS bangun ruang untuk bagian yang kedua. Ya, jadi materinya mungkin agak sedikit saja. Baik. Oke, baik ya. Jadi nanti pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang semalam, yaitu adalah bangun ruang. Kalau yang kemarin itu bangun ruangnya sisinya adalah sisi yang datar, kalau yang sekarang adalah bangun ruang untuk bagian yang kedua sisinya adalah sisi yang melengkung. Ya, berarti sisi yang melengkung itu nanti akan ada 3 bangun yang akan dibahas lebih mendetail. Yang pertama nanti adalah kerucut, lalu kemudian ada tabung, kemudian nanti ada bola. Oke, itu ya untuk yang melengkung-melengkung. Nah, berarti di psikologi silakan dicek psikologinya. Di situ tidak ada kuis, tapi yang ada adalah soal-soal dan pembahasan yang saya ambil dari website. Maka silakan di situ ada 2 pembahasannya. Jadi ada bagian 1 dan bagian yang kedua, silakan pelajari karena itu berkaitan dengan saya lihat dan saya amati bahwa soal-soalnya bagus di situ yang berkaitan dengan bangun ruang. Jadi kalian bisa mencoba untuk menjawab dulu lalu kemudian mengecek jawabannya pada kolom pembahasan gitu ya. Sistem belajarnya adalah seperti itu. Jadi tidak ada untuk kuis untuk yang bangun ruang bagian yang kedua. Yang ada adalah kemauan kalian untuk melihat soal-soal yang berkaitan dengan bangun ruang tersebut seperti apa di website yang telah saya masukkan di Schoology. Oke, tujuan kita yaitu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Oke, nah pertama adalah tabung. Tabung itu kalau untuk mengamatinya berarti bayangkan aja sifatnya, ya kan? Sifat itu berasal dari gambar. Jadi kalau misalnya kalian bisa menggambarkan sebuah tabung, berarti kalian bisa menyebutkan sifat-sifat tabung itu dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan dia tabung, maka tabung itu diturunkan sebenarnya adalah merupakan dari yang namanya prisma, ya kan? Prisma yang alasnya bentuknya adalah lingkaran. Jadi si alas, ini alas sama tutup itu akan sama. Oke, ukurannya akan sama gitu ya. Nah, lalu kemudian yang kedua yaitu adalah memiliki 2 rusuk. Yang mana rusuknya ini? Yang melingkar ini adalah merupakan rusuknya. Jadi bukan yang tegak ya. Karena tegak itu adalah merupakan garis pelukisnya, sama seperti kerucut. Jadi sebenarnya dia bangun ruang yang mau digambarkan ke dalam bangun datar karena layar handphone atau misalnya layar laptop itu adalah merupakan bangun datar yang bentuknya adalah persegi panjang atau persegi gitu. Maka dia butuh yang namanya garis pelukis. Jadi rusuknya adalah yang bawah, jumlahnya ada 2 juga. Lalu kemudian memiliki 3 bidang. 3 bidang yang tadi yaitu adalah tutup, alas, sama yang di tengah ini adalah selimut. Oke, atau satu bidang yang melengkung bentuknya lalu tidak memiliki titik sudut. Itu kalau misalnya berkaitan dengan tabung. Nah, kalau misalkan dia untuk rumus volume, maka lihat lagi bahwa ingat bahwa tabung itu diturunkan dari prisma. Maka untuk volume dari tabung, luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya lingkaran, berarti luas alasnya adalah VR kuadrat dikalikan sama tinggi daripada si tabung tersebut. Oke, berarti VR kuadrat T. Nah, V-nya bisa didekati dengan cara 22/7 atau 3,14. Ingat bahwa itu hanya nilai pendekatan. Di beberapa soal, V-nya tidak diganti. Kalaupun mau diganti, itu biasanya akan dijelaskan di soal mau pakai V yang mana. Kalau tidak dijelaskan, maka lihat R atau T-nya. Kalau dia kelipatan 7 dan hasil opsinya itu tidak ada nilai daripada V-nya, berarti kemungkinan V-nya akan diganti dengan 22/7. Tapi kalau bukan kelipatan 7, maka V-nya akan diganti menjadi 3,14. Oke, itu biasanya soal-soal yang lama itu bentuknya masih diganti nilai daripada V-nya tersebut, dibuat dalam bentuk pendekatan ya. Karena V itu sendiri adalah merupakan bilangan irasional yang tidak bisa dibentuk dalam bentuk A per B sebenarnya. R itu berarti radius atau jari-jari lingkaran dan T itu adalah merupakan tinggi tabung. Nah, untuk luas permukaan maka pecah saja dia menjadi jaring-jaring tabung. Maka jaring-jaring tabung itu akan terdiri dari 2 lingkaran, di mana lingkaran atas itu tutup, lingkaran bawah namanya alas. Ya luasnya adalah VR kuadrat. Karena ada 2, maka jadinya adalah 2 VR kuadrat ditambah luas daripada selimut.
Luas selimut berarti itu adalah panjang kali lebar, karena bentuknya persegi panjang kan. Nah, panjang daripada selimutnya itu adalah 2VR. Oke, 2VR itu adalah keliling dari lingkaran alas atau keliling dari lingkaran tutup. Dan sedangkan lebarnya itu sama dengan tinggi daripada si tabungnya. Maka untuk secara keseluruhan luas permukaan daripada tabung adalah 2VR dalam kurung R ditambah dengan T. Ingat bahwa ini kalau misalnya tabungnya lengkap, ada tutupnya, ada alasnya, ada selimutnya. Kalau misalnya nggak ada tutupnya contohnya, berarti hanya VR kuadrat. Duanya nggak ada ya, ditambah dengan 2 VRT. Tetap selimut adalah 2 VRT. Nah, baru lanjut lagi kita ke bagian yang kedua, itu adalah untuk kerucut. Kalau dia kerucut, berarti ada yang dinamakan dengan garis pelukis. Karena garis pelukis itu akan berpengaruh sama perumusan. Di mana dia? Di selimut. Di mana luas selimut daripada kerucut itu adalah VRS. Berarti dia pakai S. Nah, untuk mencari nilai S, ingat lagi konsep daripada Pitagoras. Akar dari R kuadrat ditambahin sama T kuadrat. Itu kalau misalnya untuk mencari S-nya. Nah, kemudian alasnya ya pasti bentuknya lingkaran, berarti jadinya adalah luas lingkaran VR kuadrat. Berarti kalau luas secara keseluruhan itu adalah VR kuadrat ditambah dengan VRS. Nah, kalau misalkan volume kerucut, bedanya dengan tabung, kalau tabung diturunkan dari prisma, kalau kerucut diturunkan dari limas. Berarti sepertiga luas alas kali tinggi. Karena dia sepertiga luas alas kali tinggi dan alasnya bentuknya adalah lingkaran, maka jadinya adalah sepertiga VR kuadrat dikali dengan T. Itu aja ya bedanya. Jadi kalau tabung tidak ada sepertiganya, kalau dia kerucut untuk mencari volumenya ada sepertiga. Bola. Nah, kalau misalkan bola, ini untuk menurunkan rumus daripada luas permukaannya, itu dibuat dalam bentuk eksperimen biasanya. Nah, kalau misalnya di SMP, biasanya disuruh untuk membawa sebuah bola plastik, lalu kemudian dibawa juga karton biasanya. Nah, bola plastiknya itu dibagi menjadi dua berdasarkan diameternya. Lalu kemudian dicetaklah ke dalam bentuk karton. Jadi misalnya ada bola nih. Ya, sebagai ini aja, dari mana sebenarnya datangnya? Ini ada bola misalnya. Nah, bola ini dipotong jadi dua. Jadilah seperti ini. Nah, lalu kemudian bawahnya ini dicetak ke dalam bentuk karton. Dapatlah lingkaran. Nah, lingkarannya ini dibuat jadi dua lingkaran. Nah, lingkaran ini dipotong menjadi kecil-kecil, ditempelin ke sini. Nah, ternyata dia akan menutup semuanya, gitu ya, berdasarkan eksperimen. Maka, luas permukaan daripada setengah bola yang tidak pejal, ingat ya, yang tidak pejal berarti ininya kosong nih. Setelah dibelah, ininya nggak ada. Karena kalau pejal dia kan padat. Kalau dia padat berarti ada di bawahnya. Nah, ini dia enggak. Berarti nanti luas permukaannya itu adalah 2 kali luas lingkaran. 2 kali luas lingkaran berarti 2 VR kuadrat. Ini ada kuadratnya ya perumusannya. Nah, berarti kalau satu bola, kalau setengahnya itu tadi adalah 2, berarti satu bola akan jadi 4. 4 VR kuadrat. Itulah asal-usul daripada penemuan luas permukaan bola. Jadi ingat kalau misalkan bentuknya bolanya bola padat, lalu kemudian bola itu mau dicat misalnya, maka nanti lihat dulu apakah dia padat atau enggak. Kalau misalkan dia padat, berarti nanti yang bawahnya itu akan dicat juga. Kalau yang bawahnya misalnya bagian dalamnya juga dicat, untuk yang bawah yang bentuknya seakan-akan mendatar, maka nanti jadinya adalah 3. Karena ini kan adalah satu lingkaran lagi, satu lingkaran ditambah dengan 2 lingkaran, berarti jadi 3 VR kuadrat. Cuman itu agak jarang sih. Gimana tahu muncul yang seperti itu. Oke, ini tadi udah ya. Luas permukaannya adalah 4 VR kuadrat. Nah, kalau untuk volume itu di sini. Volume daripada bola, satu bola itu 4 VR pangkat. Nah, pangkat berapa di sini, Nak? Di sini kurang nih penulisannya. Pangkat berapa? Ini kan 4/3 VR saja. Harusnya adalah 4/3 pangkat 3. Benar. Oke, 4/3 VR pangkat 3. Thank you. Ya, itu dia. Nah, berarti kalau misalnya setengah bola, langsung aja di sini mau dia pejal, mau dia kosong, tetap bahwa volume setengah bola itu adalah 2/3 VR pangkat 3. 2/3. Oke, kita bahas soalnya untuk soal yang pertama. Mulai dari saya dulu ya.
Siapkan alat tulisnya, lalu kemudian siapkan kertasnya untuk mencoba. Nanti untuk soal-soal berikutnya silakan kalian coba dulu. Cepat-cepatan menjawabnya, siapa yang menjawab dengan cepat dan tepat. Kalau salah nggak apa-apa gitu, karena ini adalah prosesnya belajar. Yang salah nggak boleh itu adalah pada saat ujian. Untuk nomor 1, jika rasio atau perbandingan daripada tinggi dua kerucut itu adalah 1:4, rasio panjang jari-jari alasnya 4:1, maka rasio volume kedua kerucut itu adalah, maka rasio berarti tinggi 1 dibandingkan sama tinggi yang kedua, itu nilainya adalah 1/4. Lalu kemudian R1 dibandingkan sama R2, nilainya adalah 4/1. Jadi kalau misalnya kita bandingkan bahwa kerucut yang pertama itu jauh lebih tinggi dibandingkan, lebih pendek ya, karena jari-jarinya yang besar. Oke, jadi dia lebih pendek, lebih bantet gitu dibandingkan dengan yang kedua. Kalau yang kedua itu nanti jari-jarinya kecil, tingginya itu 4 kalinya, 4 kelipatannya. Maka yang ditanyakan adalah berapakah rasio volume 1 dibandingin sama volume yang kedua. Nah, volume kerucut, bangunnya harus tahu dulu ya, kalau dia kerucut berarti jadinya adalah 1/3 VR kuadrat T. Oke, per ini juga 1/3 VR kuadrat T. Jadi di sini nanti R1, ini T1, ini R2, ini T2. Maka ini kan habis nih, sepertiganya kan sama. V-nya juga habis ya, berarti yang tinggal adalah R1 per R2 kuadrat. R1, R2 mana? 4/1 kuadrat. Oke, dikali sama T1 per T2. T1 per T2 itu 1/4. Maka nanti nilainya adalah, ini berarti 16 gitu kan, per 4. Atau disederhanakan menjadi 4/1. Maka perbandingannya adalah 4:1. Gitu. Untuk nomor 1 jawabannya adalah yang C. Bisa? Bisa. Dapat. Oke, silakan nomor 2 kalian jawab. Saya baca saja ya. Sambil juga kalian langsung coret-coret di kertasnya, ini kira-kira apa jawabannya. Sebuah tabung yang terbuat dari besi cor padat dengan panjang jari-jari alas itu adalah 3 cm. Tingginya adalah 5 cm dilebur. Hasil leburan digunakan membuat N buah kerucut padat dengan panjang jari-jari alas 1 mm, tingginya 1 cm. Asumsikan semua besi cor terpakai, maka yang ditanyakan adalah berapa banyak nilai daripada N-nya tersebut. Yuk, saya bantu logikanya. Logikanya adalah ada tabung yang dilebur. Berarti yang dihancurin ya. Menjadi apa? Menjadi beberapa kerucut. Di mana kerucutnya sangat kecil sekali karena jari-jarinya itu adalah cuma 1 mm sampai dengan N. Nah, yang ditanyakan adalah N-nya itu berapa. Oke. Silakan dijawab terlebih dahulu, dicoba dulu apakah jawaban untuk soal yang nomor 2.
Oke, berapa hasilnya? D, Sir. D, 13.500. Oke, nanti next-nya bisa ditaruh di chat aja ya, biar saya lihat chatnya gitu. Oke, di sini Husin, ya thank you Husin jawab D. Umu Salama dapatnya C. Oke, ada perbedaan jawaban. Boleh, nggak apa-apa, ya kan? Nanti kita akan bahas. Yang lain gimana? Boleh open mic, boleh dituliskan di chat juga nggak apa-apa, opsinya aja gitu. Misalnya A, B, C, D, atau E ya. Logikanya gimana? Logikanya adalah yang pertama, satuannya masih beda. Itu dulu kan. Satuannya itu masih beda. Kalau misalnya satuannya beda, ya berarti satuannya harus disamain dulu. Nah, berarti kemana satuannya disamakan? Kalau saya sih, saya nggak suka yang ada koma-koma. Jadi ya saya ubah aja ke milimeter, karena sentimeter dengan milimeter itu jauh lebih kecil yang milimeter. Berarti 1 sentimeter ini berapa milimeter? 1 senti berapa milimeter? 10 ya? 10 mm. Berarti nanti di sini adalah 50 ya kan? Milimeter. Oke, ya 30 mm. Ya, ada juga yang sudah respon nih. Oke, nanti saya cek ya untuk yang di kolom chat. Gak apa-apa, kita jawab saja di sini. Berarti logikanya adalah untuk mencari berapa banyaknya. Ini kan volume ya. Kan mau dibuat ke sini-sini. Jadi bentuknya adalah padat. Padat itu namanya pejal kalau misalnya di fisika gitu. Berarti nanti volume kerucut, volume tabung ya kan? Karena tabungnya yang besar dibagi sama berapa volume daripada kerucut. Itu untuk mencari nilai daripada M. Secara logikanya kayak gitu. Nah, berarti volume tabung adalah VR kuadrat T. Volume kerucut sepertiga VR kuadrat T. Bedanya di sini pakai jari-jari tabung, tinggi tabung. Ini adalah jari-jari kerucut, tinggi kerucut. Oke. Nah, berarti kan ininya habis ya. 1 bagi sepertiga. 1 bagi sepertiga itu 3. Nah, udah, jadi 3-nya ke atas tuh per R tabung. Berapa R tabung? R tabung 30 mm, berarti 30 kali 30, karena 30 kuadrat. Dikali sama T tabung. T tabung adalah 50. Lalu kemudian RK, mana RK? R kerucut 1. Dikali sama 1, karena dia kuadrat. Tinggi kerucut itu cuma 10 mm. Udah, satuannya dalam bentuk milimeter, berarti nanti milimeternya semua bisa habis. Tinggal nih. Ya kan? Berarti pasti nolnya 2 nih. Semuanya masalahnya nolnya 2. Berarti C nggak akan mungkin. Oh, belum tentu ya. Nah, berarti nanti dari sini adalah 3 kali 3, 9. 9 dikaliin sama 27, 3, 27. 27 dikaliin sama 5. 27 kali 5 berarti hasilnya adalah 135. Pas ya? Baru kemudian nolnya 2. Iya, benar. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, bagus. Nggak apa-apa ya. Berarti kalau misalnya yang tadi responnya ini kurang tepat, nggak apa-apa. Berarti belajar lagi. Oke, ada yang B bahkan. Julfiansa B, lalu kemudian Aulia D, good. Lalu kemudian Arifin D, Calvin masih B juga. Oke, nggak apa-apa. Berarti udah tahu ya caranya seperti apa bentuknya tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Seru ya. Berarti siapin tuh. Ternyata dari kalian juga bisa macam-macam tuh. Nah, ingat bahwa semakin sedikit peserta yang bisa menjawab soal, maka soal tersebut akan nilainya jauh lebih tinggi. Jadi berharap saja lawan-lawan kalian tidak bisa menjawab soal yang bisa kalian jawab. Lanjut, kita ke soal yang nomor 3. Silahkan lagi. Jika sebuah bola dimasukkan ke kubus, maka perbandingan volume bola terbesar terhadap volume kubus adalah berapa dapatnya? Iya, silakan dulu ya, saya buat ilustrasinya.
Iya, jangan takut, nggak apa-apa. Berapa dapatnya? Kalau sudah dapat, boleh tulis, boleh open mic. Biar saya cek di kolom chat. Oke, ada respon. Wait ya, saya lihat dulu. Oke, ada Husin katanya C, V/6. Oke. Wait, yang lain. V/6, bener nggak ya V/6 gitu? Oke, responnya. Oke, C. Ja'far. Oke, Ja'far. C katanya. C, Pak. Oke, C. Sama kayak Husin. Ada nggak jawaban yang beda? Oke, wait. Kayaknya sudah mulai dapat nih. Ya, Julfiansah juga. Thank you, C. Oke. Iya, oke. 3 sudah mewakili, coba semua sama ya. Apakah memang sama semua bahwa jawabannya adalah C? Kalau misalnya sama semua berarti bisa semua, berarti nilainya di soal ini rendah dong karena semuanya bisa jawab. Oke, nomor 3. Logikanya adalah jika sebuah bola dimasukkan ke dalam kubus, maka perbandingan volume bola yang terbesar. Nah, di sini adalah yang terbesar nih. Berarti kita nanti logikanya adalah kalau misalkan volume bola yang terbesar, berarti diameter daripada bola itu ya pasti harus sama dengan apa? Sama dengan panjang daripada ininya. Ini pasti harus sama dengan yang di sini karena kan dia terbesar. Berarti dia mepet tuh. Oke, berarti di sini adalah S misalnya, berarti sama dengan nilai S. Maka diameter itu adalah 2 kali jari. Nah, nilainya adalah S, berarti R-nya harus setengah dari S, supaya dia paling besar ya. Beda kalau misalnya dia paling kecil. Kalau paling kecil ya berarti dianggap aja nggak ada sama sekali bolanya gitu. Kalau misalnya dia paling kecil, pasti yang ditanyakan adalah volume bola yang terbesar. Itu yang bisa kita buat. Nah, berarti karena perbandingan, ya berarti bandingkanlah dia volume bola dibandingin sama volume daripada kubus. Berarti nanti volume bola itu adalah 4/3 VR pangkat 3 per kubus S pangkat 3. Oke, berarti 4/3-nya nggak bisa habis ya kan. R-nya setengah S. Setengah S dipangkatin sama 3. Setengah S seluruhnya dipangkatin sama 3 per S pangkat 3. Nanti S pangkat 3-nya yang bisa habis. Berarti 4/3 pi, kemudian di sini adalah menjadi 1/8 S pangkat 3 per S pangkat 3. Maka S pangkat 3-nya habis, ya. Baru ini tinggal 1 ya, berarti jadinya adalah 4/3 kali 1/8. Berarti habis tinggallah 2. Pi kali 1, maka pi per, kan dia jatuh karena dia per 1, 3 kali 2, 6. Good, semuanya berarti jawabannya adalah yang C. Oke, saya lihat dulu responnya. Oh, Abdi bukan D ya nak, berarti harusnya jawabannya adalah yang C, yaitu adalah pi/6. Thank you, itu dia. Arifin jawabannya benar, yang C. Oke. Udah, dapat ya? Berarti maka jawabannya adalah pi banding 6 atau pi/6 gitu. Karena semuanya habis tuh di situ. Oke, dapat ya? Nah, lanjut lagi kita ke soal yang berikutnya, yaitu adalah untuk yang soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 gimana bentuknya? Oke, kalau di sini kita bahas sama-sama saja ya, karena keterbatasan waktu juga. Oke, nanti untuk yang nomor 4 berarti jadinya adalah sebuah kubah menara berbentuk setengah bola dengan jari-jari adalah 7 meter. Bagian luar kubah tersebut akan dicat dan setiap 1 meter persegi memerlukan 1 kaleng cat. Berapa kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat kubah tersebut? Nah, berarti kan kita harus tahu luas permukaan daripada kubahnya. Nah, kubahnya ini kayak gini, terus kemudian dia mau dicat. Berapa banyak kalengnya? Ya berarti luas permukaan daripada setengah bola. Jadi dia kan pasti jadinya adalah maknanya tersirat. Jadi nggak dibilang tuh di situ. Oke, berarti jadinya adalah luas dari setengah bola. Luas setengah bola karena bagian luarnya aja berarti kita pakai 2.
2 VR kuadrat. Nah, satuannya udah sama ya. Satuannya itu meter kan meter, berarti jadinya ada 2 kali. V-nya udah dijelaskan 22/7, R-nya 7 kali 7. Berarti ini habis, berarti nilainya berapa nih? 44 dikaliin sama 7. Berarti hasilnya adalah 308 ya kan? Meter persegi. Oke, itu adalah luas yang mau dicat. Berapa banyak? Ya berarti bagiin. Karena satu kaleng cat itu cuma 11, berarti ini dibagi sama 11. Oke, berarti nilainya adalah berarti 7 kalau 7 kali 11 kan gitu ya, berarti 77, salah pasti. Ini kalau kali 11 kali per 11 itu kan gini ya, tambahin gitu supaya cepat, berarti 154 salah. Kalau 21 kali 11, 21 tambahin, berarti nanti nilainya adalah 3, salah juga. Kalau 28, 28 tambahin, berarti 10. 10 simpan 1, berarti hasilnya adalah 308. Pas. Berarti jawabannya adalah yang D. Berarti nilainya adalah 28. Gitu ya, itu kalau misalnya perkalian 11 supaya gampang. Jadi pecah aja dia, lalu kemudian tambahin. Oke, untuk yang nomor 5. Nomor 5, balik lagi deh ke kalian nomor 5. Soalnya nomor 5 ini mudah kok, nomor 5. Ayo, saya butuh responnya, nomor 5. Volume tabung di luar daripada setengah bola. Volume tabung yang berada di luar setengah bola yang ini ya. Itu adalah sama dengan berapa? Apakah A, B, C, atau D? Cuman ada 4 opsinya. Oke, ada yang respon. Wait ya. Oke, D katanya. D itu 72 berarti. 72. Oke. Apakah 72? Ya, kita cek dulu ya. Berapa lagi nih jawabannya? Setuju nggak? Kalau setuju ya ketik aja gitu. Berarti jawabannya sama D gitu. Tapi kalau nggak setuju ya berarti buat jawaban yang apa? Oke. D. Oke, Sakinah juga D jawabannya. Oke, kita jawab dulu ya. Soalnya ada satu soal lagi, soal terakhir nanti. Oke, thank you yang respon, yang belum dapat. Nah, perhatikan itu. Berarti ini diameternya adalah 12, berarti yang pasti adalah jari-jarinya itu sama dengan 6. Ya kan? Tingginya pasti sama dengan jari-jari ya. Tinggi tabung. Oke, berarti itu juga 6. Di sini adalah 6, di sini juga tingginya adalah 6. Berarti yang pasti adalah volume sisa. Saya buat aja lah sisa ya. Yaitu adalah logikanya volume tabung, ya kan? Dikurangin sama volume dari setengah bola. Nah, berarti nilainya adalah volume tabung. Volume tabung VR kuadrat T. Volume setengah bola 2/3 VR pangkat 3. Maka nanti jadinya ini adalah tabung, ini bola B, ya kan? Nah, berarti jadinya adalah dia sama-sama punya V, oke, berarti jadinya adalah V dikali R-nya 6 kuadrat dikali sama tinggi tabung, ya 6 juga, dikurang 2/3 V, R-nya itu 6 pangkat 3. Sama ya, sama-sama punya 6 pangkat 3, sama-sama punya 6 pangkat 3, maka 6 pangkat 3-nya bisa saya keluarkan. Lalu kemudian yang di sini adalah 1
V, ya kan, 1 V dikurangin sama 2/3 V gitu. Berarti nilainya adalah tinggallah 1/3 V kali 6 kali 6 kali 6. Ini habis nih, berarti nilainya 2. 6 kali 6, 36. 36 kali 2, maka nilainya adalah 72 V. Benar, jawabannya adalah D. Oke, ya, good. Jawabannya adalah D. Benar ya, responnya juga benar, thank you. Ini ada beberapa juga yang udah respon. Nah, udah soal terakhir, nomor 6. Sebuah tumpeng berbentuk kerucut dengan diameter alas 32. Nah, ini sama-sama saja deh. Kita buat ya, diameter alasnya katanya adalah sama dengan 32. Berarti jari-jarinya itu sama dengan 16. Nah, tingginya itu 24. Nah, ini tingginya berarti 24. Ini 24. Lalu kemudian tumpeng tersebut dipotong secara mendatar setinggi 6. Dan memang ada ya, volume tumpeng yang diarsir. Nah, volume tumpeng yang diarsir logikanya adalah volume yang besar dikurangin sama volume kerucut yang kecil. Ya kan? Itulah dia, volume arsir itu sama dengan volume yang besar dikurangin sama volume yang kecil. Oke, nah untuk volume yang besar ya karena bentuknya kerucut-kerucut ya berarti jadinya adalah 1/3 VR kuadrat T sama 1/3 VR kuadrat T juga. Tapi ini untuk yang besar, yang kecil, sama dengan sama-sama punya 1/3 dan sama-sama punya 1/3. Boleh keluar? Boleh. Kalau nggak mau dikeluarkan juga boleh, nggak masalah karena nanti bisa habis dengan T-nya ya. T-nya kan kelipatan dari 3. 1/3 V, R-nya 16 kali 16 dikali sama T. T 24 ya kan karena yang panjang kurang 1/3 V kali R kecil. R kecil itu yang ini. Ini R kecilnya. Belum dapat R kecilnya. Gimana cara mencari R kecil? Ada yang punya ide? Nah, itu pertanyaan saya, bukan jawabannya. Gimana cara mencari R kecil? 6 kuadrat, akar dari 6 kuadrat dikurang dari 6 kuadrat. Pakai Pitagoras maksudnya? Iya, Sar. Pakai Pitagoras ininya dapat nggak, Nak? Ini 6. Ininya? Nggak ada. 24 itu adalah tinggi yang besar. Ayo. Nggak bisa kan? Kalau pakai Pitagoras, syaratnya tidak cukup. Nah, kalau misalnya soal kalian kan TPS ada cukup dan perlu. kesebangunan, Sir. Kesebangunan, thank you. Kesebangunannya adalah saya buat gini ya, thank you. Kesebangunan bener. Materi kelas berapa? Kelas 9 ya. Bangun datar, balik lagi ke bangun datar. Ini 6, ya kan? Ini 24. Ini 16. Ini RK. Oke, berarti kalau ini dipecahkan jadinya bentuknya kayak gini. Satu lagi adalah kayak gini kan. Ini RK, ini 6. Ini 16, ini 24. Nah, barulah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, gitu kan? Konsep kesebangunan berarti 6/24 karena dia bersesuaian dengan itu. RK per 16. Udah habis kan? Ini habis. Sama-sama bagi berapa ya? Ke atas juga bisa sih sebenarnya, tapi yang ini sama-sama bagi 4. Kalau bagi 8, berarti ini 3, ini 2, benar. Baru ini bisa habis lagi ya. Berarti mana? 2 di atas. 1 di bawah, berarti 2 kali 2 RK-nya. Berarti RK sama dengan 4. Berarti 4 kali 4 kali tingginya. Tingginya berapa? 6 yang kecil. Tingginya 6. Oke, berarti ini bisa habis, ini jadi 8. Nah, ini tinggal kecepatan ngitung aja. Ini berarti nilainya adalah 2. Oke, bantu saya untuk mengalihkan 16 kali 16 kali 8 itu berapa sih? Baru dikurangin sama berapa nih? 4 kali 4, 16. 16 dikaliin sama 2, berarti dikurangin sama 32. Nanti V, gitu ya, karena V-nya nggak diubah. V-nya kan sama-sama punya V. Ini berapa nih? 16 kali 16 kali 8. 2048. 2048, thank you. 2048 berarti 2016 ya. V cm kubik. Itu dia. Berarti jawabannya adalah yang C. Thank you ya. Berarti benar jawabannya adalah yang C. Oke. Bisa kira-kira membuatnya? Bisa, Sir.
Ya, jadi kita ambil kesimpulannya gini, karena kan materi bangun ruang udah habis ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di internet, komposisi ya dari tahun ke tahun itu bisa dilihat di laman-laman internet, ya bisa di blognya Ruang Guru atau misalnya blog yang lain, Zenius dan segala macam. Kalian bisa lihat proporsi untuk bangun datar dan bangun ruang. Lebih banyak memang dari tahun ke tahun itu yang dikeluarkan adalah bangun datar. Kenapa? Karena bangun ruangnya itu bentuknya adalah dia aplikasi bentuknya. Jadi nggak lagi ditanyakan rumusnya, tapi rumusnya itu harus sudah tahu untuk bisa menjawab aplikasi tersebut gitu. Ya, jadi kalau misalnya ingat lagi kan konsepnya adalah IRT ya, berarti nanti semakin sedikit yang bisa jawab soal itu, maka nilai di soal tersebut adalah semakin banyak. Tapi tetap strateginya adalah kalian harus jawab sebanyak-banyaknya benar. Jadi nggak usah pikirin lawannya sih, yang penting kalian bener aja di situ gitu ya. Jadi saya coba untuk yang tadi kalian jawab, karena kan pasti ini masih santai-santai ya, pikirannya juga nyantai-santai gitu ya, bisa sambil duduk dan segala macam. Itu akan beda sekali kalau misalnya kalian sedang ujian di bawah tekanan, under pressure gitu. Jadi kalau sekarang belum dapat, berarti harus belajar lagi. Itu dia. Jadi bukan patah semangat, tapi harus belajar lagi supaya ketika pas menjawab soal yang di under pressure atau yang di bawah tekanan, kalian jadinya lebih santai. Oke, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Ya, sama-sama nak. Belajar terus ya.